berarti berapa derajat Celcius? Masya Allah. Baik Bu, api yang ada di kompor gas berapa itu? Cemen. Ibu megang katel cuma kita baru nempel di katel unggul, belum masuk ke apinya. Berapa derajat Celcius? Kebayang ya Allah. Nah, Ramadan akan menjauhkan kita dari hal yang menakutkan ini. Maka kenapa sekali lagi sangat suka bahkan mencari waktu seperti ini. Saya lanjut. Yang ketiga, doa dikabulkan. Rasul mengatakan salah satu, 3 hal, 3 golongan ya. La yaruddu da'watuhum, doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak. Pasti akan dikabulkan. Siapa? Salah satunya yaitu as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Bu, maaf ya, kita kan belum Ramadan ya. Kalau kita pengen doa kita dikabulkan, harus milih waktu, milih tempat. Waktunya yang pas, tempatnya yang pas, tidak semuanya. Pagi nggak bisa tuh, ini bukan waktunya. Oh sekarang sore betul ini pas. Oke, pas lagi kajian ini juga pas. Lagi hujan itu juga pas, betul nggak? Kalau kita saat ini harus cari minimal lagi safar, betul nggak? Atau lagi kajian seperti ini, atau habis sore, atau ketika sholat. Tapi ketika Ramadan menjelma semuanya jadi waktu dan tempat dijawabnya doa. Dan dasar setannya Bu ya. Maka ketika Ramadan inginnya gimana? Habis subuh enaknya kumaha Bu. Nih, seragam tuh baru ya. An-nawmu shaim ibadatun. Ustaz kan eta hadis nage. Tidurnya orang berpuasa adalah hanya komodaimun melek kan gitu. Bukan malah tidur. Jadikan setiap doa. Kalau saya sarankan sih sebelum masuk Ramadan cek, nah ini akan saya doa ketika Ramadan. Ya bisa. Masya Allah, benar. Kan kita ingin berubah, betul kan? Jadi bagus hari ini. Ya Allah, utang ya Allah, kasih ceria, sakit kasih ceria. Ini serupinya. Ya Allah, ini Allah dengar bisa jadi sekali doa ibu lunas. Kumaha maksudnya dibayar. Nah, cara bayarnya Allah yang tahu, betul nggak? Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka Allah. Dikabulkan sampai Rasul mengatakan demikian, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Maka ketika engkau berdoa, yakinlah doa itu akan dikabulkan. Dalam hadis hakim disebutkan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan hendaklah engkau benar-benar yakin doa engkau itu ijabah. Maka kalau berdoa ada syariatnya, dan harus yakin diijabah selama doa itu tidak berhubungan dengan dosa dan memutuskan tali silaturahim itu. Kalau hubungannya dengan dosa nggak bisa. Tahu doa. Doa itu senjata. Ibu masak, senjata ibu apa? Katel, coet, ibu, peso. Akhirnya ibu badai masak ke ayah katel, ke ayah coet, ke ayah peso, ke ayah kompor, kira-kira kumaha? Ngalah diantaranya. Dan doa pasti seperti itu. Setiap keinginan kita bisa tercapai dengan doa, insya Allah. Dan Ramadan itu luar biasa. Andai kata kita masalah yang rumit, punya masalah rumit, berkepanjangan, boleh jadi cukup dengan satu kali doa, Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesusahan kita. Maka penting sekali. Baik. 3, bukan doa, baik ya. 4, menjadi syafaat nanti pembela kita di hari kiamat. Ini hadisnya panjang, tapi saya nukil sedikit. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi. Saum dan juga Al-Quran, dua-duanya jadi pembela nanti di hari kiamat. Maka bulan Ramadan pas berarti bulan Quran, betul nggak?
bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, karena Ramadan dan Qurannya sendiri akan jadi syafaat untuk kita. Siapa yang akan diberi syafaat oleh Ramadan? Orang yang sungguh-sungguh menjalankan Ramadannya. Maka gak bisa gak bisa Ramadan sekarang asal sahur, gak bisa. Harus lebih berkualitas. Cek setiap amalan kita supaya hadirnya Ramadan itu persis seperti pom-pom. Gak apa-apa hina sebelum Ramadan, tidak masalah banyak dosa sebelum Ramadan. Tapi ketika kita Ramadannya sungguh-sungguh, bisa jadi setelah Ramadan orang akan hadir dengan kita. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti Ramadan. Ya, baik. Terakhir ada satu yang sangat luar biasa, Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar dicari oleh orang-orang sampai berani iktikaf 10 hari? Saya sebelum pandemi program sampai udah 4 kali tuh iktikaf selalu di Masjidil Haram. Insyaallah 10 hari terus-terusan di Masjidil Haram. Dan lihat kayak sungguh-sungguh. Meskipun habis isya taraweh sampai jam 11, istirahat 1 jam, taraweh lagi, insyaallah sampai subuh, itu nggak ada habisnya. Kenapa? Karena ternyata ini fihi lailatul, di dalam Ramadan itu ada 1 malam, ya, khairun min alfi syahrin, lebih hebat, lebih berkualitas, lebih mulia, lebih berharga daripada 1000 bulan. Ustaz Rijal Jursamin yang telah memberikan tausiahnya luar biasa sekali, Masya Allah, menyadarkan kita semua bahwa ternyata banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Mungkin karena waktu juga kita batasi dari Ikhwan 1, dari Ahwat 1. Mungkin bisa dari Ikhwan dulu. Pak, boleh langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kalau biasa ada hadis yang mengatakan bahwa akan mendapatkan 2 pahala atau ganjaran. Pertama, akan diberikan kebahagiaan ketika mau bermati dalam kondisi halus dan bahagia. Dan yang kedua akan ketemu dengan Allah. Khalik menciptakan atau ketemunya dengan pahala yang telah dilakukan. Ini tolong penjelasannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Secara naluri, Masya Allah, yang pertama, bahagia ketika berbuka. Orang yang makan biasa berbeda dengan orang yang makan ketika berbuka. Bapak pernah merasakan makan siang gimana Pak kebahagiaannya Pak? Biasa-biasa bukan? Tapi ketika Ramadan bagaimana? Ditunggu-tunggu, bahkan dihitung 1, 2, Allah, itu kebahagiaannya Pak. Jadi setelah nanti kita betul-betul menghitung nikmat menjalankan berbuka puasa itu, sampai-sampai yang lagi naik motor minggir dulu, betul nggak? Sampai-sampai di jalan itu menjajakan buka puasa, betul nggak? Karena saking mulianya Ramadan. Beda. Sekarang ada nggak Pak yang menjajakan? Coba tiba-tiba ada kolom gratis sebelum Ramadan, selain Ramadan? Nggak ada. Satu kita bahagia aja malah Pak. Padahal ngampur makmur pilu, sarang cari hangat segelas. Tapi bahagia bagi Allah berikan kenikmatan yang namanya berbuka. Itu bagian pertama. Nah yang kedua, ketika kita berjumpa dengan Allah, puncak kenikmatan di surga adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang berpuasa, kenikmatan berjumpanya dilipat gandakan. Karena dia sudah beramal puasa. Maka saking spesialnya puasa ini, Allah sediakan 1 gerbang surga yang namanya Ar-Rayyan, khusus pintu yang mana dia di dunia itu puasanya itu luar biasa. Gak ada tuh pintu-pintu yang lain. Bahkan Allah menspesialkan semua yang namanya amal-amal ibadah itu ada catatannya. Tapi yang namanya saum itu aku yang akan mengganjarnya. Luar biasa. Allah yang akan mengganjar, akan yang memberikan pahala bagi orang yang berpuasa tanpa ada hitungan yang lain. Allah yang bertanggung jawab. Artinya kenapa Ramadan dikatakan marhaban ya Ramadan, karena spesial pahala luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya
dari Ahmad, dari ibu-ibu. Ya, boleh ibu langsung. Ada dua orang sahabat ya, yang satu pekerjaannya sebagai PNS jadi kaya, yang kedua dia sebagai penjaga keamanan. Pas masuk bulan Ramadan, yang pekerja PNS ini kan bisa taraweh ya, karena dia pulang sore. Sedangkan yang penjaga malam, dia tidak bisa melaksanakan taraweh karena satu sisi dia harus mencari nafkah untuk anak kedua dari. Nah, meskipun si penjaga keamanan itu sering karena dia tidak melaksanakan sholat tarawih. Nah, yang saya tanyakan, lebih baik mana yang pekerja PNS atau penjaga keamanan? Nah, itu yang saya Baik, saya akan coba jawab dengan kasus zaman dahulu. Ada orang yang itikaf di zaman Rasul itu, ada orang yang ngirim makanan untuk orang yang itikaf. Kata orang-orang luar biasa yang itikaf dahsyat banget, pamornya pasti besar. Apa kata Rasul? Yang lebih besar itu yang ngirimin makanan untuk orang yang itikaf. Kenapa? Karena orang itikaf jadi memang luar biasa bisa itikafnya, bisa khusyuk karena sudah tidak mikirin makanan lagi, karena sudah dikirim oleh orang yang itikaf. Orang yang ngasih makan tuh pengen banget itikaf, tapi kayaknya nggak enak nih kalau nggak ada yang ngasih makan. Biarlah saya mau bagian yang ininya saja tuh. Nah sekarang kasus itu ditempelkan ke sana. Mana yang lebih bernilai? Ya, artinya yang lebih bernilai orang yang paling manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Penjaga bisa jadi dia terjaga. Dengan dia terjaga, rumah-rumah orang yang berpuasa aman, taraweh terjaga. Tapi syaratnya penjaganya rindu akan taraweh itu. Kalau penjaganya nggak rindu akan taraweh, beda lagi. Nah di sana asik jaga itu tarawehan, beda. Bahkan dia seneng, beda lagi. Atau dia mencari waktu kapan biasanya dia bisa tarawehnya. Pengen sih ya Allah saya ini tarawehnya. Ya Allah bisa kayaknya bisa berjamaah di masjid rame sekian tenang. Gak apa-apa saya mah di pos jaga saja, di pos cuma 2 rakaat, pahala orang taraweh sama diberikan kepada dia. Maka awalnya niatnya harus benar, harus lurus, betul merindukan pahalanya. Jangan sebaliknya seneng, alhamdulillah untung jaga itu tarawehan, itu beda lagi. Baik ya, wallahu a'lam. Terima kasih Bu ya. Jazakallah. Mungkin demikian ya. Jazakumullah khairan. Sekali lagi mohon maaf Ibu ya jika ada kata-kata yang salah atau ungkapan yang tidak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu ya tadi 2 pertanyaan dari Pak Sepo sama Ibu Sepo. Bu Titin, nanti ada yang ulang di sini, nanti akan ada sedikit oleh-oleh dari ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, acara kita di sore hari ini telah di penghujung ya. Insya Allah untuk menambah keberkahan acara kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Rijal. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة
زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في شعبان هذا يا ربنا، وبارك رمضان لنا يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين.